Di sebuah lorong sempit di daerah Porta Metronia, Roma, suara bola yang memantul ke tembok menjadi melodi sore hari. Di antara bayang-bayang gang dan keramaian anak-anak, ada satu sosok kecil yang terus mengejar bola dengan tekad yang berbeda. Namanya Francesco, seorang bocah berambut coklat terang dengan mata yang menyala seperti api. Ibunya sering berkata, "Francesco, kau bukan hanya lahir di Roma, kamu tuh adalah Roma itu sendiri." Lahir pada 27 September 1976, Francesco Totti tumbuh di lingkungan yang keras tapi penuh cinta. Ayahnya, Lorenzo, bekerja siang malam untuk memastikan keluarganya makan. Ibunya Fiorella sangat protektif. Tetapi satu hal yang mereka sepakati, jika Francesco ingin bermain bola, mereka akan mendukung sepenuh hati. Selama Mechimal, Totti tidak pernah bisa jauh dari bola. Ia tidur dengan bola, makan sambil menendang bola kecil, dan menolak liburan kalau itu berarti menjauh dari sepak bola. Ketika anak-anak lain bercita-cita menjadi astronot, dokter, atau penyanyi, Totti hanya punya satu mimpi, bermain untuk AS Roma. Tapi jalan menuju impiannya tidak mudah. Di usia 12 tahun, Totti menarik perhatian banyak klub. Bahkan AC Milan datang mengetuk pintu rumahnya dengan tawaran besar. Namun ibunya berdiri di ambang pintu, menatap mata mereka, dan berkata tegas, "Francesco tidak dijual, dia milik Roma." Tahun 1999, ketika usianya baru 13 tahun, Francesco Totti resmi bergabung dengan Akademi AS Roma. Kala itu, mengenakan seragam giallorossi. Untuk pertama kalinya terasa seperti mengenakan jubah ksatria. Ia tahu ini bukan sekadar klub, ini adalah darah identitas. Di Trigoria, markas latihan Roma, Francesco bukan pemain tertinggi. Ia bukan yang tercepat, tapi ada sesuatu yang membuat semua pelatih terdiam saat melihatnya bermain. Visi, teknik, dan hati. Ia bermain seolah mewakili seluruh kota Roma. Bola bukan hanya alat, tapi bagian dari jiwanya. Di usia 16 tahun, Totti mendapat panggilan debut dari pelatih Vujadin Boškov. Di 28 Maret 1993, melawan Brescia, seorang bocah kurus diminta bersiap di pinggir lapangan. Dengan nomor punggung sederhana dan wajah penuh gugup, ia masuk ke lapangan. Dunia belum mengenalnya, tapi Roma mulai berbisik, dia akan jadi legenda kita. Tahun-tahun berlalu, dan Totti berkembang pesat. Ia menjadi gelandang serang penuh imajinasi. Seorang pengatur tempo yang juga bisa mencetak gol dengan cara yang tak bisa ditebak. Tapi dengan bakat besar datang pula beban besar. Di akhir 90-an, Roma sedang dalam tekanan. Fans mulai kehilangan harapan. Tapi satu nama, satu wajah, satu semangat membuat mereka bertahan. Francesco Totti. Bersama pelatih Fabio Capello dan pemain-pemain seperti Gabriel Batistuta, Vincenzo Montella, dan Cafu, Totti memimpin skuad Roma yang haus gelar. Musim 2021 menjadi musim yang tak akan pernah dilupakan. Di bawah langit Olimpico yang penuh nyanyian, Roma merebut Scudetto. Dan Totti, kapten termuda dalam sejarah klub, mengangkat trofi seperti raja di singgasananya. Tangis membanjiri stadion. Totti tidak menangis karena gelar. Ia menangis karena seluruh kota menangis bersamanya. Itu adalah kemenangan bagi orang-orang yang menolak menyerah, yang terus berharap pada anak muda dari Porta Metronia. Setelah Scudetto, tawaran datang dari segala arah. Real Madrid datang dengan uang yang sulit ditolak. Klub terbesar di dunia ingin Totti menjadi Galactico. Sebagian orang berkata, jika dia ingin jadi pemain terbaik dunia, dia harus pergi. Totti memandang tawaran itu. Ia merenung lama, tapi akhirnya ia menatap lambang Roma di dadanya dan berkata, "Uang bisa memberimu dunia, tapi tidak bisa memberimu jiwa." Ia menolak. Ia memilih tinggal. Tak peduli Roma mungkin tak akan juara lagi. Tak peduli ia mungkin kehilangan Ballon d'Or. Karena bagi Totti, kesetiaan lebih bernilai daripada segalanya. Lebih baik satu Scudetto dengan Roma daripada 10 dengan tim lain, ucapnya. Kata-kata itu abadi. Dan sejak hari itu, Totti bukan lagi sekadar pemain. Ia enduring simbol. Ia adalah Roma itu sendiri. Namun hidup tak selalu seperti dongeng. Di tahun-tahun setelah kejayaan 2001 tidak lagi manis, Roma tak mampu mempertahankan konsistensi. Dan Totti pun mulai akrab dengan cedera. Salah satu yang paling menyakitkan terjadi pada Februari 2006. Hanya beberapa bulan sebelum Piala Dunia di Jerman. Dalam laga melawan Empoli, sebuah tackle brutal menghantam pergelangan kakinya. Totti tergeletak. Stadion hening. Dunia menahan napas. Dan ketakutan yang nyata, kariernya bisa berakhir saat itu juga. Di rumah sakit, saat kakinya digips, dokter berkata butuh waktu berbulan-bulan untuk pulih. Tapi Totti hanya bertanya satu hal, bisakah aku bermain di Piala Dunia? Dengan semangat tak kenal menyerah, ia menjalani terapi gila-gilaan. Setiap hari adalah perjuangan. Ia menahan rasa sakit demi satu tujuan, mengenakan jersey Italia di Jerman. Dan ia berhasil. Totti mungkin tidak mencetak banyak gol di Piala Dunia 2006, tapi perannya krusial. Ia memberikan assist, ketenangan,
dan yang paling penting, keberanian. Di babak 16 besar melawan Australia, Italia terancam tersingkir. Sampai akhirnya menit akhir pertandingan, Italia mendapatkan penalti. Semua mata tertuju padanya. Lututnya belum sembuh benar, tapi ia melangkah tenang, mengambil napas dan gol. Inakidot selebrasi liar. Ia hanya mengangkat tangannya, memandang ke langit dan membisikkan doa. Seolah berkata, ini bukan tentang aku, ini untuk bangsa. Italia terus melaju, hingga akhirnya menaklukkan Prancis di final. Dan Totti, sang pangeran Roma, menjadi juara dunia. Tangisnya di akhir laga bukan hanya karena kemenangan, tapi karena ia tahu, tak banyak yang percaya ia akan sampai sejauh ini. Tapi ia membuktikan, hati yang besar bisa menyembuhkan luka tubuh. Waktu berlalu, pemain datang dan pergi. Roma berganti pelatih, bahkan pemilik. Tapi satu hal tak berubah, Francesco Totti tetap ada di sana. Ia menjadi mercusuar bagi klub yang penuh badai. Meski tim kadang terseok, para tifosi selalu datang ke stadion, bukan hanya untuk mendukung Roma, tapi untuk melihat Totti bermain. Namun tubuh manusia tak bisa berbohong. Usia mulai menuntut, cedera kian sering datang. Kehidupan menurun. Penyakitnya, bangku cadangan mulai lebih sering menjadi temannya. Tapi meski tak lagi muda, Totti tetap mencetak gol-gol indah. Panenka-panenka yang membuat komentator kehabisan kata. Asis-asis yang membelah pertahanan seperti pisau panas. Ia adalah maestro terakhir dari generasi romantis sepak bola. Ia menolak pensiun dini, bukan karena ego, tapi karena hatinya belum siap melepaskan jersey merah marun itu. Ia tahu, setiap kali ia bermain, satu kota ikut bernapas bersamanya. Tanggal 28 Mei 2017, Olimpico penuh. Lebih penuh dari biasanya. Bukan karena Roma sedang mengejar gelar, tapi karena hari itu adalah hari terakhir Francesco. Totti mengenakan jersey yang telah menempel di jiwanya selama 25 tahun. Saat ia masuk dari bangku cadangan, seluruh stadion berdiri. Tak ada yang duduk, tak kendam yang bicara, hanya air mata. Bahkan para komentator tak sanggup berkata apa-apa. Kamera menyorot wajah anak-anak kecil yang menangis, orang tua yang menunduk, distribuan dan shell yang diangkat tinggi dengan satu kata, gratitudin, terima kasih. Saat peluit akhir berbunyi, Totti berjalan mengelilingi lapangan. Ia mencium rumput Olimpico, seperti seorang anak mencium dahi ibunya sebelum berpisah. Dengan mata berkaca, ia berkata lewat pengeras suara, saya takut. Takut untuk mematikan lampu dan membuka mata di pagi hari, tanpa bisa mengenakan seragam ini lagi. Itu bukan pidato, itu adalah surat cinta untuk kota, klub, dan seluruh orang yang pernah mencintainya. Ia bukan sekadar mengucapkan selamat tinggal. Ia mengucapkan terima kasih atas kehidupan yang diberikan Roma padanya. Setelah pensiun, Totti mencoba bertahan di Roma dalam peran manajemen. Tapi dunia sepak bola modern tak selalu ramah pada idealisme dan hati. Ia merasa perlahan dihauskan dari keputusan penting. Dipinggirkan, seperti patung yang hanya disembah tapi tidak didengarkan. Dalam konferensi pers penuh duka pada 2019, Totti akhirnya mundur dari manajemen Roma. Ia berkata, hari ini saya meninggal untuk kedua kalinya. Kalimat itu menusuk hati para Romanisti. Bukan karena ia pergi dari klub, tapi karena sistem telah memaksa salah satu ikon paling setia untuk menjauh dari rumahnya sendiri. Namun Totti tak membalas dengan amarah. Ia tetap mendukung dari jauh, menyapa fans, membina pemain muda, dan terus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Francesco Totti bukanlah pemain dengan koleksi trofi terbanyak. Ia bukan yang paling wajibors, bukan yang paling duar. Tapi tak ada statistik yang bisa mengukur makna Totti bagi Roma. Ia adalah anak yang memilih tinggal ketika semua orang lain pergi. Ia adalah pria yang mengorbankan kemuliaan pribadi demi kebahagiaan kolektif. Ia adalah simbol bahwa cinta sejati memang ada di sepak bola dan di kehidupan. Dalam lorong Porta Metronia, anak-anak hari ini masih menendang bola. Dan jika kamu bertanya siapa idola mereka, mereka akan berkata, Totti. Bukan hanya karena dia hebat, tapi karena dia tidak pernah meninggalkan kami. Waktu terus berjalan. Stadion Olimpico sudah tak lagi dipenuhi suara nyaring sang pangeran. Tapi jejaknya tidak pernah benar-benar hilang. Setiap sudut Roma masih menyimpan cerita tentangnya. Lebih dari 300 gol, lebih dari 700 penampilan. Tapi lebih dari semua itu, satu cinta, satu klub, satu kehidupan. Warisan Francesco Totti bukan soal trofi, tapi soal keberanian mencintai dalam dunia yang selalu menggoda untuk berpindah. Ketika banyak pemain berpindah demi uang atau kejayaan, Totti bertahan demi kesetiaan. Dan di dunia yang kian cepat berubah, sosok seperti Totti adalah oasis. Bukti bahwa seseorang bisa memilih bertahan, memilih memberi, memilih setia tanpa kehilangan harga diri. Suatu hari net, generasi baru akan tumbuh tanpa pernah menyaksikan Francesco Totti bermain secara langsung. Tapi cerita tentangnya akan terus dituturkan. Terteremsing anak kecil dari Porta Metronia yang tak hanya bermain sepak bola, tapi menyatu dengannya
tentang pria yang menolak godaan Real Madrid demi satu warna, merah marun, tentang kapten yang mencetak Panenka di laga derby, dan tetap menyapa lawan dengan hormat setelah pertandingan. Sudah tentang seorang pemain yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk satu klub, satu kota, satu cinta. Francesco Totti bukan hanya legenda AS Roma, ia adalah legenda tentang cinta yang tidak pernah minta balasan. Dan ketika dunia sepak bola terus berubah, satu hal akan tetap dikenang. Francesco Totti adalah satu di antara sangat sedikit yang tak pernah mengkhianati cintanya.